Meski kondisi keuangannya lebih parah dari MU, Barcelona berniat merekrut salah satu pemain penting masa depan Manchester United. Mereka akan bergerak di musim panas 2025. Manchester United kembali mendapat godaan untuk mempertahankan aset berharganya. Barcelona dikabarkan sedang mengatur siasat untuk bisa merebut salah satu pemain muda potensial milik MU di bursa transfer musim panas 2025 nanti. MU sudah dipaksa bekerja keras mempertahankan winger Alejandro Garnacho sejak bursa transfer Januari lalu. Pada saat itu Garnacho dikejar oleh Chelsea dan Napoli. Bahkan Napoli sudah sempat mengajukan penawaran kepada MU sebesar 40 juta pound sterling. Garnacho akhirnya masih ingin dipertahankan MU. Pemuda 20 tahun itu dianggap sebagai salah satu aset berharga masa depan The Red Devils bersama gelandang belia, Kobbie Mainoo. Namun masa depan Garnacho di Old Trafford masih diliputi tanda tanya besar. Terutama bila Ruben Amorim terus bertahan. Pasalnya Garnacho tidak cocok dengan sistem permainan yang diterapkan Amorim yakni 3-4-3. Garnacho lebih sering dicadangkan sejak Amorim bergabung ke MU menggantikan Erik ten Hag. Garnacho kalah bersaing dengan Amad Diallo Traore. Dan pemuda Argentina terbuka untuk meninggalkan MU. Sejumlah pemain timnas Indonesia memiliki peluang sangat besar tampil bersama tim ASEAN All-Stars untuk menghadapi Manchester United. Setan Merah dikabarkan bakal melangsungkan tur pramusim ke kawasan Asia, salah satunya Malaysia. Tim asuhan pelatih Ruben Amorim itu nantinya akan menggelar tur pramusim ke Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur pada Mei 2025. Mengutip dari New Straits Times, klub Inggris bakal berkunjung ke dua negara Asia, yaitu Malaysia dan Hong Kong. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perjalanan luar negeri mereka ke Malaysia dan Hong Kong. Para pemain yang diprediksi paling memungkinkan tampil adalah 4 wakil timnas Indonesia yang saat ini berkarir di Liga Thailand. Keempat pemain tersebut meliputi Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Mesha Al-Hamzah, dan Ronaldo Kuateh. Alasan kuat keempat pemain itu berpeluang sangat besar untuk gabung ASEAN All-Stars karena Liga Thailand musim ini akan berakhir pada 27 April 2025 mendatang. Sedangkan untuk Liga 1 2024-2025 sendiri, diketahui baru akan tuntas hingga akhir musim pada 24 Mei 2025 mendatang. Sejumlah pemain timnas Indonesia memiliki peluang sangat besar tampil bersama tim ASEAN All-Stars untuk menghadapi Manchester United. Setan Merah dikabarkan bakal melangsungkan tur pramusim ke kawasan Asia, salah satunya Malaysia. Tim asuhan pelatih Ruben Amorim itu nantinya akan menggelar tur pramusim ke Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur pada Mei 2025. Mengutip dari New Straits Times, klub Inggris bakal berkunjung ke dua negara Asia, yaitu Malaysia dan Hong Kong. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perjalanan luar negeri mereka ke Malaysia dan Hong Kong. Para pemain yang diprediksi paling memungkinkan tampil adalah 4 wakil timnas Indonesia yang saat ini berkarir di Liga Thailand. Keempat pemain tersebut meliputi Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Mesha Al-Hamzah, dan Ronaldo Kuateh. Alasan kuat keempat pemain itu berpeluang sangat besar untuk gabung ASEAN All-Stars karena Liga Thailand musim ini akan berakhir pada 27 April 2025 mendatang. Sedangkan untuk Liga 1 2024-2025 sendiri, diketahui baru akan tuntas hingga akhir musim pada 24 Mei 2025 mendatang. Mantan pemain muda Arsenal, Chido Obi dan Aiden Heaven, sama-sama diberi menit bermain yang cukup banyak dari bangku cadangan di Old Trafford,
dan ditugaskan untuk memberikan dampak yang cukup untuk membawa United melaju ke babak 8 besar. Meskipun tidak demikian, para penggemar tetap terkesan dengan apa yang mereka lihat dari kedua remaja tersebut. Meskipun usianya masih muda, Obi tampak tahu persis apa yang harus dilakukan dengan bola, cara bermain dengan membelakangi gawang, dan tampak seperti rubah di dalam kotak penalti, memanfaatkan naluri predatornya untuk menciptakan peluang. Sedangkan Heaven, ia menggantikan Harry Maguire di awal perpanjangan waktu, dan hampir tidak melakukan kesalahan. Pemain berusia 18 tahun itu memenangkan kedua duel udara dan juga menyelesaikan 100% umpannya dalam permainan yang tenang, yang sebagian besar membuat United menyerang selama periode tambahan, sambil harus waspada terhadap serangan balik Fulham saat mereka menumpuk pemain ke depan untuk mencari pemenang. Mengingat ini adalah penampilan perdana Heaven untuk klub dan baru yang kedua dalam karir seniornya, ia tidak terlihat canggung jika disandingkan dengan Matthijs de Ligt dan Lindelof yang berpengalaman. Baik usahanya maupun Obi mendapat banyak pujian di media sosial setelahnya. Ruben Amorim telah membuka peluang bagi kemungkinan pergantian penyerang Manchester United, dan juga menjelaskan mengapa Victor Lindelof mengambil penalti krusial dalam kekalahan menyakitkan di Piala FA hari Minggu oleh Fulham. Juara bertahan tersingkir dari kompetisi di babak kelima, setelah Lindelof dan Joshua Zirkzee, upaya mereka ditepis oleh Bernd Leno. Kapten Fernandes, Diogo Dalot dan Casemiro telah mencetak gol untuk United saat Lindelof dan kemudian Zirkzee melangkah maju, sementara Andre Onana tidak dapat menyelamatkan satupun upaya Fulham dari Raul Jimenez, Sander Berge, Willian dan Anthony Robinson. Alis terangkat saat bek tengah Lindelof berada di urutan keempat sebagai penendang. Amorim menjelaskan setelahnya bahwa Victor benar-benar percaya diri untuk melepaskan tembakan. Ia berlatih dengan sangat baik, mencetak gol dalam latihan. Itu adalah pilihan yang jelas. Kekalahan hari Minggu juga memperparah dilema pemilihan penyerang bagi Amorim, karena pemain inti reguler Rasmus Højlund tidak berhasil mencetak gol dalam 18 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi. Højlund sedang dikritik, ia hanya mencetak 7 gol dalam 35 penampilan di semua kompetisi sejauh musim ini. Dia digantikan dengan hanya lebih dari 20 menit waktu normal tersisa oleh sensasi remaja Chido Obi yang mendapat kesempatan ketiga sebagai pemain senior dari bangku cadangan. Obi menciptakan sejumlah peluang termasuk peluang emas di waktu tambahan yang diselamatkan dengan gemilang oleh Leno. Para penggemar Manchester United telah menunjukkan kearifan mereka dengan memberikan dukungan mereka untuk Joshua Zirkzee yang bersedih. Ia muncul sebagai pahlawan utama dengan mencetak gol penalti penentu melawan Arsenal di putaran ketiga Piala FA. Namun, seperti yang sudah ditakdirkan, Zirkzee menjadi orang yang gagal mengeksekusi tendangan penalti terakhir saat upaya United mempertahankan gelar juara berakhir dengan kekalahan di putaran kelima melawan Fulham. Upaya mantan penyerang Bologna itu terlalu lemah, sehingga Bernd Leno dengan mudah menangkapnya untuk memastikan kemenangan bagi klub London Barat itu. Beberapa detik kemudian, pemain asal Belanda itu tergeletak di tanah meratapi nasibnya. Sementara beberapa rekan setimnya berkumpul di sekitarnya untuk memberinya dukungan. Meskipun demikian, reaksi paling menarik datang dari tribun, karena sebagian besar penggemar MU terdengar menyanyikan nama pemain tersebut, seperti yang dilaporkan oleh The Mirror. Alih-alih menyerah pada keputusasaan menyusul hasil mengecewakan lainnya, para pendukung ini menyadari bahwa seorang pemain sangat membutuhkan dorongan emosional, jadi reaksi pertama mereka adalah mengesampingkan kesedihan mereka dan menyuarakan dukungan mereka kepada bintang yang putus asa itu. Tindakan berkelas ini merupakan penebusan yang pantas atas kejadian tidak mengenakan yang terjadi pada Desember lalu.